Selamat siang pemirsa Simakmur TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel Simakmur TV. Siang hari ini senang sekali kami kembali menjumpai Anda. Dan siang hari ini kami kedatangan tamu-tamu spesial di acara talk show spesial. Baik, saya sudah kedatangan tamu kali ini dari Kartasura. Ada Bapak Camat Kartasura, Bapak Dr. Andes Joko Miranto. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mbak Andi. Kabar baik ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang pertama kali ya kunjungannya ke studio Simakmur TV. Baik. Betul. Kemudian yang kedua tamu saya ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, ada Bapak Agus Suprapto STMM MSI. Waduh, komplit sekali nih Pak. Nggak tambah satu lagi Pak. Cukup ya. Baik. Tentu saja untuk pemirsa Simakmur TV dimanapun Anda berada, karena tamu saya ada dari Kartasura dan ada dari LH, sudah tahu dong apa yang nanti kira-kira akan kita bahas ya. Kita akan bahas nanti tentu saja seputar sampah ya. Baik. Dan ini kalau saya sudah sering dengar juga ini ya, masalah sampah ini kan masalah yang cukup krusial ya Pak Camat ya. Baik, untuk Pak Camat ini katanya punya program yang luar biasa. Nah, apa sih Pak sebenarnya program yang namanya Sambal Baja? Nah, ini apa programnya? Kemudian apa yang melatar belakangi atau idenya dari mana ini Sambal Baja ini Pak? Silahkan penjelasannya Pak. Jadi begini Mbak Antin, Ya. ketika saya masih berdinas di Kecamatan Grogol, permasalahan sampah, kebetulan saya pernah jadi PJ di Desa Kuarasan, Ya. itu kan ada tempat pengolahan sampah, dan ternyata tidak mudah permasalahan sampah itu. Lah, Grogol waktu itu adalah penghasil sampah terbesar Waduh, gitu se-Kabupaten Sukoharjo. Ya. Lah ketika saya diberi amanah untuk di Kecamatan Kartasura, didekatkan dengan rumah karena rumah saya di Kartasura. Ya. Ternyata Kartasura ini juga penghasil sampah kedua terbesar setelah Grogol. Padahal wilayah Kartasura itu adalah kecamatan terkecil luas wilayahnya dibanding kecamatan-kecamatan yang lain. Tetapi penghasil sampahnya luar biasa. Tingkat kepadatan penduduknya paling tinggi se-Kabupaten Sukoharjo. Itu. Kemudian yang melatar belakangi mengapa saya perlu mengangkat sampah, saya berpikir begini. Ketika manusia ini masih ada di muka bumi ini, pasti menghasilkan sampah. Lah Kartasura di tempat yang strategis yang dulu disebut segitiga emas karena ke sebelah selatan ke arah Klaten, Jogja, kemudian ke barat ke arah Boyolali, Karanganyar, apalagi sekarang ada gerbang pintu tol. Dulu pernah ditulis gerbang pintu tol Kartasura, ternyata diprotes oleh warga Karanganyar. Kemudian kalau sebelah timurnya berbatasan langsung dengan kota Surakarta. Lah sekarang ada tambahan, bukan segitiga emas lagi, tapi segi empat emas. Karena ke utaranya sudah masuk bandara. Jadi di Kartasura tersebut dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, perguruan tinggi, berkembang dengan pesat, pasti menghasilkan sampah. Belum dari industrinya, belum dari rumah tangganya. Sehingga saya berpikir, wah ini kalau dibiarkan, ini bisa membebani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo ini. Saya pikir begitu. Lah karena ketika ngomong-ngomong, bertemu, kemudian mantan pimpinan saya ketika menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Agustinus, pernah cerita juga, wah ini mumet iki Mojorejo iki wis arep kebak iki pengolahan sampah. Ini kalau tidak dimulai dari rumah tangga, dari tingkat dasar, ini akan menjadi masalah. Oleh karena itu, saya mempunyai ide, gagasan, itu dengan akronim Sambal Bajak. Itu akronim dari sampah beres lunas bayar pajak. Oke, jadi bukan sambal beneran ini ya. Nah, ini hanya akronim. Ya, Sambal Bajak, sampah beres lunas bayar pajak. Begitu pemirsa Simakmur TV ya. Kemudian Pak Camat, apa keterkaitan antara sampah dengan pelunasan atau bayar pajak ini Pak? Nah, di Sambal Bajak tadi ya. Bukankah pajak ini merupakan hak pribadi dari warga gitu ya? Kenapa harus dikaitkan dengan sampah gitu Pak?
Jadi filosofinya itu ada maknanya. Meskipun pajak itu kan hal yang pribadi, tetapi orang baik, orang bijak itu taat pajak. Waduh, Nah, tagline-nya. Orang baik itu orang taat pajak. Ya. Kemudian apa terkaitan antara sampah dengan bayar pajak? Lah saya sebenarnya ingin membantu menciptakan lingkungan yang bersih, yang sehat, rapi dan teratur itu kalau seandainya di wilayah itu bebas sampah. Tetapi pemikiran saya, kita tidak bisa menghilangkan sampah 100% itu tidak bisa. Tetapi prinsip kami hanya mengurangi. Kemudian ke Dinas Lingkungan Hidup membantu mengurangi beban anggaran di Dinas Lingkungan Hidup supaya tidak tambah pusing begitu Pak Agus ya. Karena memang betul ketika nanti di kawasan perkotaan yang sekarang itu sudah nuwun sewu, sampah-sampah organiknya itu sudah mulai berkurang. Yang banyak itu sampah non organik maupun yang B3. Lah ini kalau tidak dikelola kan bisa menjadi masalah. Tetapi dengan dikelola melalui bank sampah, pemberdayaan masyarakat, itu kan ada nilai tambahnya. Dan insya Allah berkah gitu Mbak Antin. Nah, mengapa saya kaitkan dengan untuk mempercepat pelunasan PBB? PBB itu dibayar sekarang yaitu wajib, dibayar belakangan juga wajib. Nah, dari hasil pengolahan sampah itu melalui bank-bank sampah yang sudah ada ataupun yang akan dibentuk, itu nanti ditabung. Lah ketika nanti SPPT turun di bulan Januari, kan dari catatan tabungan, oh si A, si B tabungannya sekian ribu. Lah kalau nanti SPPT turun, tinggal diambil saja itu. Tetapi itu harus melalui musyawarah mufakat di antara anggota nasabah bank sampah itu tersendiri. Nah, kemudian ada komitmen bersama dengan para nasabah bank sampah itu. Jadi ini mempermudah masyarakat juga ya Pak untuk menciptakan sumber dana ketika pajak PBB ada. Nah ini bayarnya bisa dari sampah-sampah yang dulunya dirasa tidak perlu begitu ya Pak ya. Baik. Nah permasalahan sampah ini kan juga merupakan hal yang pelik ya Pak ya. Dari jenis sampahnya sampai merubah mindset atau pola pikir sampai ke cara merubah perilaku masyarakat. Nah ini yang diciptakan oleh Kecamatan Kartasura sendiri. Bagaimana mengajak warga masyarakatnya untuk merubah mindsetnya ini Pak? Seperti apa dan bagaimana susahnya? Jadi ketika saya masuk, saya sambil mencari informasi, kemudian yang berkaitan dengan mungkin ada staf saya yang bergerak di bidang itu, terutama kasih PMD. Ternyata beliau juga sangat antusias berkaitan berbicara tentang sampah ini, karena memang salah satu bidang tugasnya. Lah sampah ini kan kalau dipilah itu kan ada 3. Ada yang sampah organik, kemudian sampah non organik, kemudian sampah B3. Kami saat ini baru fokus ke sampah yang non organik dulu seperti kardus dan plastik. Karena apa? Wilayah kami wilayah perkotaan. Jadi kalau organik itu nanti mungkin ada penanganan secara khusus melalui mungkin komposter dengan ekoenzim dan lain-lainnya. Kemudian kalau yang sampah non organik ini biasanya tinggal sikap kita, mendidik perilaku kita bagaimana memilih, misalnya kalau kardus ya kardus, kemudian kalau plastik, kalau tutup botol, kalau logam, dengan dipilah seperti itu dari tingkat rumah tangga. Dari kemudian RT berarti ya Pak ya? Ya nanti sekupnya bisa nanti RT, bisa satu kampung. Nah ini nanti itu kan kita juga menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Toh sampah itu tidak melulu benar-benar sampah, tapi masih ada nilai tambah. Yang insya Allah dengan mengucap Bismillah nanti insya Allah nanti jadi berkah dengan mengelola. Nah ini hasilnya ini. Ini apa ya, dikumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, itu betul? Betul. Jadi untuk diketahui di kampung saya itu Mbak, jadi di kampung saya itu pertemuan untuk bank sampah yang dikelola oleh ibu-ibu dan bapak-bapak, sekali pertemuan itu hasilnya kalau di total tidak ya ada kurang-kurang 2.500.000.
Lah itu kalau misalnya tiap 3 minggu atau 1 bulan sekali, terus dengan nasabah yaitu dari anggota bank sampah itu sendiri, kalau saya hitung-hitung, wong itu saya mintai juga SPPT-nya berapa, ternyata turah lebih. Lah kelebihannya itulah monggo untuk membantu meringankan sekolah, untuk bayar SPP atau untuk piknik, lah monggo. Tetapi kewajiban kita sebagai warga masyarakat bayar pajak dulu, mendahulukan kewajiban daripada yang lainnya. Begitu. Baik Pak, menarik sekali nih sambal bajaknya ya. Baik. Kemudian Pak, kalau strategi atau kiat-kiat khusus gitu, gimana biar masyarakat itu mau nabung sampahnya gitu? Barangkali ada satu trik-trik tersendiri dari Kecamatan Kartasura Pak? Nah ini yang ini perlu berkesinambungan. Kemudian tidak bisa saya melaksanakan hanya seorang diri. Butuh keterkaitan, keterpaduan, kolaborasi antar stakeholder yang ada. Jadi yang paling dekat ini saya nanti dengan Pak Agus ini, gitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, karena langsung ke teknisnya, regulasinya itulah. Kami tidak bosan-bosannya untuk selalu mensosialisasikan kepada warga masyarakat, terutama dari ibu-ibu ini apa? Dari tim penggerak PKK, baik itu di kecamatan, tim penggerak PKK desa maupun kelompok PKK di RT masing-masing. Itu kan salah satunya kan lingkungan hidup. Nah, 10 program pokok PKK itu, khususnya lingkungan hidup. Lah ini kalau kita bisa mensosialisasikan, tapi harus berkesinambungan. Jangan bosen, karena untuk merubah mindset seseorang apalagi sampai ke perilaku itu tidak bisa hanya sekali disosialisasikan, tetapi terus menerus. Nanti ada pelatihan, ada pemilahan, yang sampah organik bagaimana, kemudian yang non organik bagaimana, yang B3 perlakuannya harus bagaimana. Lah ini ahlinya nanti dari lingkungan hidup. Tetapi keunggulan kami sudah ada pegiat Forbasura, Forum Bank Sampah Kecamatan Kartasura. Forbasura itu suatu kelompok masyarakat yang sangat peduli terhadap lingkungan. Nah ini sebagai mitra kami juga. Kebetulan di kabupaten juga ada Pak Agus, ada Forum Bank Sampah itu yang sangat peduli ke itu. Prinsipnya jangan bosan-bosannya untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat bahwa penanganan sampah itu sangat perlu. Itu dimulai dari mana Mbak Anti? Dimulai dari diri sendiri. Kalau dari bahasa syariahnya tidak binafsih. Gitu semua perbuatan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian kita tularkan ke Dasawisma, ke RT, kan lingkungan sebesar begitu. Baik, intinya perlu perjuangan gitu ya Pak ya. Betul. Ya baik, itu tadi saya sudah berbincang dengan Pak Camat, pemirsa Simakmur TV. Jangan geser channel kemana-mana dulu, karena setelah yang berikut ini nanti saya akan ngobrol lagi bersama Pak Kadis LH. Tetap bersama kami di YouTube channel Simakmur TV. Baik, pemirsa Simakmur TV, kembali lagi di talkshow spesial siang hari ini yang menemani Anda. Dan kalau tadi saya sudah ngobrol-ngobrol bersama Pak Camat Kartasura, kali ini gilirannya Pak Kadis LH, Pak Agus Suprapto STMM MSI. Pak Kadis sehat? Alhamdulillah sehat. Tambah gemuk aja nih ya. Oh iya, tambah makmur. Iya, sesuai slogan ini, makmur ya. Iya. Baik, Pak Agus, kalau tadi sempat disinggung juga oleh Pak Joko Miranto, kalau di Mojorejo, nah ini kan masalahnya ternyata sudah mau penuh kalau ceritanya dari Pak Kadis yang dulu begitu ya Pak ya. Nah, gambaran umum permasalahan sampah di Kabupaten Sukoharjo sendiri sebenarnya seperti apa dan bagaimana sih Pak Agus? Ya, terima kasih Mbak Antin. Perlu kami sampaikan bahwasanya memang Sukoharjo ini kan memang kabupaten yang istilahnya ya kalau orang bilang cantik gitu. Kalau kabupaten cantik berarti banyak orang yang akan datang atau mendekat ke Kabupaten Sukoharjo. Kemarin dapat Nirwasita Tantra soalnya Pak. Salah satu
Dengan tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Camat Kartasura, semakin banyak penduduk atau orang yang ada di Sukoharjo berarti potensi sampahnya juga besar. Dan ini juga berimbas ke produksi sampah yang diangkut ke TPA Mojorejo. Berdasarkan data memang biasanya dulu kita sebelum pandemi itu sekitar 160 ton per hari. Nah, untuk tahun ini kita sudah sampai ke 220 ton per hari. Sehingga sehingga memang beban TPA Mojorejo itu saat ini kan cukup meningkat, sehingga perlu upaya-upaya terkait dengan bagaimana mengurangi sampah ini jangan semuanya dibuang ke TPA Mojorejo. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Camat bahwasanya memang karakteristik Kecamatan Grogol maupun Kartasura ini adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Sukoharjo. Karena jumlah penduduk yang besar, kemudian tipikal perkotaan, sehingga kesulitan untuk melakukan pengelolaan di tataran penghasil. Jadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat tadi, saya sangat mendukung, dan memang saya arahkan adalah bisa adanya pengurangan dari tataran penghasil, ataupun mungkin dari kecamatan, ataupun mungkin dari desa, dari rumah, yang nanti istilahnya dengan adanya pengurangan sampah ini beban TPA Mojorejo berkurang, ada nilai ekonomis juga yang diperoleh oleh masyarakat dari pengelolaan sampah. Mungkin gitu. Kalau seperti itu, keberadaan sarana prasarananya bagaimana ya Pak? Dari LH apakah juga ikut menyediakan begitu Pak? Kalau terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan di pengurangan sampah, kita memang ada beberapa stimulan. Terkait dengan bank sampah yang omsetnya sudah besar, biasanya kita bantu untuk timbangan digital. Jadi biar mudah dalam pencatatan hasil timbangan. Kemudian juga ada stimulan kayak untuk pengolahan sampah organik. Ada kadang mesin pencacah sampah organik, kemudian kita bantu juga dengan komposter. Cuma kita melihat bagaimana tingkat produktivitas ataupun keberhasilan dari bank sampah tersebut dalam melakukan pengelolaan sampah. Yang hasilnya besar, kapasitas pengelolaan sampahnya besar, kita prioritaskan. Kalau kondisi di Mojorejo sendiri saat ini seperti apa Pak? Apa benar-benar sudah mengkhawatirkan atau perlu dibuka ruang baru begitu? Kalau TPA yang pertama terkait TPA itu memang yang pertama kita susah untuk mencari lahannya. Sehingga mau nggak mau yang TPA satu-satunya ini ya kita uri-uri supaya umurnya agak panjang. Sehingga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi terkait dengan sambal bajak, itu kan sebenarnya ada dua kewajiban yang kita penuhi. Yang pertama bagaimana kita mengelola sampah, itu kewajiban kita juga sebagai manusia. Prinsipnya polluter pays principle, jadi kita bertanggung jawab terhadap sampah ataupun limbah yang kita hasilkan. Yang kedua adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Sehingga dua kewajiban bisa terpenuhi dengan sambal bajak tadi. Baik Pak. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup sendiri dalam upaya mengatasi permasalahan sampah. Kalau tadi sudah ada bantuan sarana prasarana juga, langkah-langkah lain yang ditempuh apa ini Pak Agus? Sebenarnya kita itu sudah ada peraturan atau regulasi yang mengatur terkait pengelolaan sampah. Mulai dari Undang-Undang 18 tahun 2018, kemudian kita ada Perda nomor 16 tahun 2011 terkait dengan pengelolaan sampah. Di situ sebenarnya ada kewajiban-kewajiban dan sanksi-sanksi bagi orang yang tidak bisa melakukan pengelolaan sampah secara baik. Kita pernah beberapa kali melakukan tangkap tangan dan kita istilahnya kita teruskan ke ranah persidangan dengan denda dan sebagainya. Maksud saya dengan adanya regulasi ini sebenarnya ya ini tadi butuh bantuan dari Pak Camat juga bagaimana mensosialisasikan, kemudian bagaimana mengimplementasikan di ranah tataran tapak, yaitu di masyarakat. Oke, baik. Kalau dikaitkan dengan aksi perubahan Pak Camat Kartasura dalam membantu DLH untuk membantu mengatasi permasalahan sampah, dukungannya kalau dari LH sendiri ke Pak Camat Kartasura apa ini Pak? Kalau sebenarnya Kecamatan Kartasura ini memang potensi-potensi untuk penggiat pengelolaan sampah itu juga sudah besar, sudah banyak. Seperti ada forum tadi ya Pak? Jadi ada forum bank sampah tingkat kecamatan. Kita di kabupaten juga ada namanya Fokus Bangsa. Apa itu Pak? Forum Komunikasi Bank Sampah Sukoharjo. Dan penggiatnya banyak juga dari Kartasura. Termasuk ketuanya itu dari Kartasura juga. Nah ini kita bina juga bagaimana untuk meningkatkan keberadaan dari bank sampah. Karena untuk pengurangan di tataran tapak memang paling efektif dengan bank sampah. Jadi
Jangan sampai istilahnya sekarang banyak BUMDes yang mengelola sampah, cuma jangan sampai hanya angkut terus buang ke TPA Majorejo, tapi harus ada proses pemilahan, kemudian ada proses pengurangan ataupun proses pengolahan, sehingga apa yang dihasilkan oleh masyarakat dari sampah ini tidak semuanya dibawa ke TPA, ada pengurangan di tataran tapak atau di masyarakat. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Kemudian kebijakan apa ini Pak yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau tadi sudah ada undang-undangnya, barangkali aspek aturan dari Pemkab atau Perbub sendiri mungkin ada yang mengatur juga, Pak? Kita ini rencana baru menyusun terkait dengan peraturan Bupati terkait pedoman teknis pengelolaan sampah. Jadi di situ nanti coba kita atur bagaimana cara pemilahan, bagaimana cara pengangkutan yang baik, bagaimana cara pengolahan, kemudian peran serta masyarakat, peran serta desa, camat, dan tataran dinas nanti coba kita atur di situ. Sehingga sampah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas Sila saja, tapi semua instansi, semua stakeholder, masyarakat juga berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah. Karena kita ada target, Mbak Antin. Jadi di 2025 kita itu harus sudah bebas sampah. Dalam hal ini adalah sampah itu tidak hilang itu enggak, tapi semuanya terkelola. 70% kita tangani, 30% kita kurangi. Ini target nasional dan target Kabupaten Sidoarjo juga di tahun 2025. Iya Pak. Kalau kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat, apakah dari DLH juga sudah disosialisasikan Pak? Kita sebenarnya sudah ada beberapa istilahnya kelembagaan yang membantu kita dalam pengelolaan sampah. Ada tadi bank sampah, kemudian ada TPS 3R, di mana lembaga-lembaga ini ataupun istilahnya organisasi-organisasi ini juga bisa membantu kita dalam melakukan pengelolaan sampah. Itu. Baik, intinya berarti pelaksanaan di desa atau kelurahan sejauh ini sudah berjalan dengan baik ya Pak? Kita masih perlu meningkatkan, memotivasi desa, desa, kelurahan untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah. Terus terang kita kalau diserahkan ke dinas, kita dari segi anggaran, kemudian dari segi prasarana, dari segi SDM kita tidak mampu. Karena yaitu tadi Sidoarjo itu kabupaten yang cantik. Warganya banyak, masyarakatnya banyak, dan setiap tadi yang sudah sampaikan Pak Camat, setiap kita itu masih hidup, kita pasti menghasilkan sampah, dan itu harus dikelola. Sehingga peran serta dari masyarakat, dari desa, dari kecamatan, dan dinas itu harus saling kolaborasi untuk melakukan pengelolaan sampah. Ya baik, berarti keterlibatan antara dinas LH dengan masyarakat ini harus terus dimotivasi begitu ya Pak. Baik, pemirsa Simakmur TV jangan geser channel kemana-mana karena setelah ini kita akan tutup dialog spesial siang hari ini masih bersama tamu-tamu saya di dialog spesial. Kembali bergabung di YouTube channel Simakmur TV, pemirsa masih setia bersama kami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Baik, dan kita sudah memasuki sesi yang terakhir di talkshow spesial siang hari ini yang membahas seputar sambal bajak, sampah beres, lunas bayar pajak. Yang tadi sudah diawali dialognya bersama Pak Camat Kartasura. Ini merupakan programnya yang bagus sekali Bapak. Nah, ini sebelum kita tutup Pak, pesan-pesan khusus kepada warga masyarakat dan juga kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo apa ini Pak? Silahkan. Ya,
tidak khusus sekali, tetapi kepada warga masyarakat bahwa kita selama hidup di dunia ini pasti menghasilkan sampah, dan ketika sampah tidak dikelola itu akan menjadi masalah. Tetapi kalau dikelola itu masih ada nilai tambahnya dan insya Allah berkah untuk keluarga kita. Kemudian saya berharap pada warga masyarakat Kartasura khususnya dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo umumnya, mari kita mulai dari diri sendiri berbuat baik, mulai dari pemilahan sampah ini dimulai dari diri sendiri, tidak bisa langsung ke skup yang besar karena merubah mindset itu kan tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh kesabaran karena kadang-kadang nyuwun sewu, kadang-kadang kita dicibir, wah mosok ini sampah kecil no gur bayar pajak sakmono. Saya tidak mempermasalahkan besarannya nilai nominal, tetapi bagaimana intinya merubah perilaku itu sendiri. Oleh karena itu, saya sangat berharap pada warga masyarakat, ayo kita jaga kebersihan kita di lingkungan kita, dan insya Allah menjadi bersih, rapi, dan indah. Kita dukung program pemerintah, dan alhamdulillah dengan mendapat piala Nirwasista Tantra kebersihan lingkungan. Yang ketiga kalinya lagi ini dari Kabupaten Sukoharjo. Itu harus dimulai dari tataran yang paling rendah, tapak yang paling rendah. Gitu. Baik, itu tadi pesan-pesannya dari Pak Camat Kartasura, Pak Agus. Kalau Pak Agus sendiri selaku yang mengelola sampah, ini tentu saja punya himbauan ya Pak ya, sebelum ditutup untuk warga masyarakat. Khususnya bagaimana terkait dengan sampah ini agar kedepannya tidak menjadi masalah di Kabupaten Sukoharjo. Ya, mungkin gini harapan saya dan Ibanjar kepada masyarakat. Yang pertama, kepada masyarakat Sukoharjo kami harapkan istilahnya ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Dimulai dengan satu, yaitu pemilahan dulu. Karena dengan dilakukan pemilahan nanti akan memudahkan untuk proses pengelolaan selanjutnya dengan sampah dipilah. Kemudian yang kedua, harapan saya terkait pengolahan sampah juga nanti ada Pak Camat, Pak Joko Miranto yang lainnya gitu. Sehingga nanti Pak Camat-Pecamat yang ada di Kabupaten Sukoharjo ikut membantu kita dalam pengelolaan sampah di masing-masing wilayahnya. Sehingga nanti masalah sampah ini bisa kita atasi sehingga target 2025 100% sampah terkelola itu bisa terlaksana. Mungkin saja. Ya baik, terima kasih Pak Kepala Dinas LH untuk rawuhnya di studio Simakmur TV, juga Pak Camat Kartasura. Terima kasih juga untuk waktunya. Sukses selalu buat program Sambal Bajak, dan semoga masalah sampah di Kabupaten Sukoharjo ini bisa teratasi dengan baik berkat sinergi penjenengan berdua. Baik, pemirsa Simakmur TV, kami pamit dari dialog spesial, talkshow spesial siang hari ini. Kami yang bertugas dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.